Jadi sewaktu si Bobby yang diculik ini, itu lagi di dalam mobil gitu ketakutan, dia sempat bilang ke penculiknya, aku takut gitu. Si penculiknya juga malah bilang, sama nih, aku juga takut, ini kali pertama aku melakukan ini. Gila banget nggak? Jadi kayak punya dua kepribadian gitu. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Sings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, makanan nostalgia kalian yang masih sering kalian makan sampai sekarang nih apaan? Kalau gue nih dari dulu suka banget yang namanya bubur dari biskuit Marie Regal. Jadi kayak Regal tuh dituang pakai susu terus dibejek-bejek. Aduh, enak banget. Nah, tapi itu walaupun termasuk DIY pembuatan makanan yang gampang ya, tetap aja butuh effort. Ngambil Regal, tuang susu terus dibejek-bejek, aduh kadang pegel. Nah, gue nemu ini inovasi bombastis yang sangat realistis, dimana kita tetap bisa merasakan kenikmatan rasa dari Marie Regal dicampur sama susu, tapi caranya tinggal nancepin sedotan aja terus diminum. Aduh, enak banget. Karena sekarang ada ini nih, susu UHT Cimory rasa Marie Regal, gengs. Ini rasanya mirip wall sama DIY bikin bubur Marie Regal yang kayak tadi. Bener-bener ngobatin nih rasa rindu yang dahulu pernah membekas di hati. Enak banget loh, sumpah ini. Bener-bener nih ya, rasa susu Marie Regal nih, itu ya Marie Regal asli, bikin nagih banget, terfavorit 2022. Apalagi ini nih, susu Cimory-nya, itu bener-bener super creamy dan tasty jatuhnya ya. Auto harus stok di rumah lah pokoknya. Kalau misalkan malam-malam nih pingin Marie Regal begitu, dibejek-bejek pakai susu, udah kagak ada tenaga, udah ngantuk. Jadi bisa langsung minum aja nih, susu UHT Cimory rasa Marie Regal. Nah, buat dapetinnya, kalian cari aja udah di Alfamart sama Indomaret. Ini bener-bener nostalgia banget, nostalgia. Gengs, lagi-lagi nih kita nggak bahas tentang permasalahan ngefans sama idola. Setelah kemarin kan ada nih kasus cewek yang ngefans banget sama Andy Lau. Sampai ceritanya bikin emosi gitu ya. Dimana soalnya biasanya kalau kita ngefans sama seseorang, kita tuh emang jadi suka pengen macam niruin segala apa yang dilakukan sama idolanya nggak sih? Karena yang namanya idola itu kan biasanya positive vibes. Bisa menjadi inspirasi dan role model juga. Nah, tapi yang bahaya itu, kalau orang ini ngefansnya atau terobsesi sama idola yang membawa negative vibes. Misalnya aja ngefans sama pembunuh berantai. Bisa-bisa kan jadi pengen ngikutin tuh. Melakukan kejahatan yang kayak dilakukan sama si idolanya itu, si pembunuh. Soalnya beneran ini ada kasus yang lagi viral. Yang terjadi beberapa bulan ini, gengs. Kacau banget deh pokoknya. Dimana kejadiannya itu terjadi di Plymouth, Inggris. Nah, di sini ada seorang anak perempuan yang harus menjadi korban pembunuhan, gengs. Karena pelakunya itu terobsesi sama pembunuh berantai bernama Ted Bundy. Buat yang nggak tahu siapa sih itu Ted Bundy, kalian bisa nonton video jadul gue yang ini. Yang lagi-lagi biasa deh, muka kita masih tirus tahun-tahun lalu. Auranya juga jauh dari kata dosa ya. Nah, pokoknya Ted Bundy itu adalah salah satu pembunuh paling berantai. Salah satu pembunuh berantai paling terkenal maksudnya. Dari Amerika yang emang punya komuknya nih wajahnya ganteng. Pokoknya ibarat kata si Ted Bundy ini kayak dedengkot kasus-kasus pembahasan serial killer lah. Famous banget pada zamannya. Saking terkenalnya. Waktu dulu si Ted Bundy ini, itu emang udah jadi kayak macam selebriti. Ya lagi-lagi the power of muka ganteng gitu. Karena good looking fans-fansnya pun banyak, gengs. Dan rata-rata memang tapi perempuannya. Cuman kan kelakuannya minus begitu. Bahkan ceritanya juga sampai pernah dijadikan novel. Dan film juga salah satunya udah tayang tuh di Netflix. Nah, ini ada juga nih salah satu fans garis kerasnya Ted Bundy bernama Cody Ackland, dimana dia adalah pemuda berumur 24 tahun yang memang terobsesi banget tuh pengen ngelakuin kejahatan yang mirip dengan Ted Bundy lakukan dulu. Dan korban yang dia lampiaskan adalah gadis cantik bernama Bobby Ann McLeod yang tahun 2021 kemarin tuh dia baru berusia 18 tahun. Padahal Bobby ini tuh terkenal sebagai gadis yang baik dan juga humoris, gengs. Ya pokoknya anak bener lah ini orang. Dia juga cukup populer dan punya banyak teman, dekat sama keluarga juga, dan menjadi anak kesayangan dari orang tuanya. Jadi ini kayak si Bobby ini bernasib malang banget sampai bisa jadi korbannya Cody, dan kasusnya membuat geger di Inggris tuh. Kronologinya tuh bermula di hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 20 November 2021, sekitar jam 17.45 sore atau udah mau maghrib dah tuh. Waktu itu si Bobby ini pamit sama orang tuanya untuk pergi ketemu dengan pacarnya. Dan waktu pamit, Bobby ini tuh sempat bilang ke ayahnya kalau katanya dia sayang sama si ayah, yang ternyata itu seakan-akan menjadi
jadi suatu pertanda perpisahan terakhir darinya, gengs. Tuh, makanya lu kalau pamit, bilang begitu juga lu sama orang tua lu. Karena umur nggak ada yang tahu. Jadi, tunjukkanlah kasih sayang mumpung selagi bisa. Nggak usah deh pakai gengsi-gengsi. Kebiasaan sih lu kalau pamit, boro-boro bilang sayang sama orang tua. Ya, dan dia habis cium tangan terus minta ongkos. Biasaan lu. Ya udah nih, setelah pamitan sama ayahnya, Bobby jalan kaki deh tuh menuju ke halte bis. Namanya halte bis Langham. Itu tepatnya di daerah rumahnya ya, di Bampton Road. Dia sampai halte tuh sekitar jam 6.15 sore. Dan ya udah, dia duduk nunggu bis di situ kan. Dan biasanya juga nih tabiatnya si Bobby itu selalu rajin ngabarin orang tuanya setiap kali dia berpergian. Kayak, aku udah naik bisnya nih pak, aku udah sampai nih pak, gitu-gitu. Tapi sampai jam 7.15, kok tumben-tumbennya si Bobby ini nggak ada kabarnya sama sekali. Ya hal itu tentunya membuat keluarganya sedikit khawatir. Tapi mereka belum sempat mikir yang kayak gimana-gimana banget. Baru sejam juga kan ini soalnya. Nah, di jam 7.23 malamnya atau mau setengah 8, ada orang ini nemuin handphone dan case AirPods milik si Bobby yang ketinggalan di tempat duduk halte bus tadi. Sama orangnya tuh dikiranya, ya ini barang ketinggalan aja kali gitu ya. Nah, sampai di jam 9 malam, pacarnya Bobby, yang harusnya jam segitu udah ketemuan ya, nelpon nih ke rumahnya si Bobby. Dan yang angkat orang tuanya Bobby. Dia nanya, "Om, Bobby masih di rumah?" Ya tapi seorang tuanya kan bilangnya, "Loh, Bobby udah pergi kok tadi jam 5 kan mau ketemu kamu." Nah, baru panik nih. Kemana si Bobby? Dari situ orang tuanya mulai menghubungi teman-temannya. Karena mikirnya mungkin si Bobby itu lagi mampir atau ketemuan dulu kali ya sama salah satu teman dekatnya gitu. Tapi sampai malam pun, nggak ada info apapun tentang si Bobby ini. Hingga besok harinya, karena Bobby belum kunjung pulang ya, banyak orang-orang sekitar nih tetangga-tetangganya yang bantu ikut mencari keberadaannya si Bobby. Nah, di situ juga ada nih anak yang datang. Karena dia katanya menemukan AirPods milik si Bobby di sekitar jalanan. Di belakang halte bus terakhir kali si Bobby ini berada. Jadi kan sebelumnya tadi pertama ada orang yang nemuin handphone sama case AirPods-nya doang. Ya mungkin karena AirPods-nya lagi dipakai sama Bobby di kuping. Nah, kali ini si AirPods-nya itu tuh yang ditemuin tuh di jalanan jatuh. Dan si anak yang nemuin itu kebetulan kemarin malamnya emang sempat juga ngeliat si Bobby lagi nunggu duduk di halte bus itu. Berarti kan si Bobby memang sempat ke situ kan. Dan dari penemuan barang-barang tersebut, di track deh nih handphone Bobby yang tadi ditemukan. Dilihat di sekitar jam sewaktu tadi Bobby lagi nunggu di halte. Ternyata Bobby ini sempat update Snapchat kayak ngefoto kakinya gitu, gengs. Dan dia nulis caption di postingan itu kayak, "Cuaca malam ini dingin banget." Nah, tapi sampai 3 hari kemudian, Bobby ini telah menghilang. Tahu-tahu hari Selasa, di tanggal 23 November, sekitar jam 13.30 siang, Cody si penculik itu datang ke kantor polisi, tepatnya di kantor polisi Charles Cross. Pokoknya dia datang-datang itu langsung mengakui kalau dia telah membunuh Bobby katanya. Jadi ini belum ketangkap, belum keungkap apa-apa padahal. Tapi ini orang ujuk-ujuk datang gitu aja. Dan sewaktu diinterogasi sama polisi, si Cody ini bilang kalau dia mau bertanggung jawab penuh atas perbuatannya itu. Dia juga bilang kalau alasannya menyerahkan dirinya nih ke polisi nggak ada angin nggak ada hujan itu adalah buat membantu polisi dan keluarganya Bobby buat menemukan Bobby di mana. Mohon maaf nih ya, kalau lu mau ngebantu harusnya dari awal udah kagak usah bertingkah bunuh-bunuh orang, diam aja rebahan baik di kamar kelar. Aneh banget kan? Apa kabar dunia? Dan setelah diwawancara nih, Cody memberitahukan di mana lokasi dia telah membuang si Bobby. Besok harinya lagi di tanggal 23 November di jam 3 sore, para detektif akhirnya berhasil tuh menemukan tubuh Bobby di sebuah lereng curam yang kayak di tengah hutan gitu. Pokoknya tapi itu lokasinya memang sesuai dengan keterangan yang Cody berikan. Namun sayangnya memang pada saat ditemukan Bobby sudah tidak bernyawa ya. Dan ternyata pokoknya si Bobby ini sudah meninggal selama 3 hari. Nah rupanya waktu si Bobby itu lagi nunggu bus di halte, Cody ini kebetulan lagi lewat. Dia ngeliat Bobby terus langsung menghampirinya. Pokoknya random aja geng. Dan dari belakang nih, Cody langsung memukul kepalanya Bobby pakai palu. Dan menurut pengakuan Cody, dia niatnya nih awalnya cuma pengen mukul aja sekali tek gitu, kayak nyobain mukul orang katanya. Tapi saat itu katanya si Bobby langsung menatap matanya Cody, jadi mereka ada kayak interaksi mata gitu. Nah di situ membuat hasratnya Cody nih pengen mukul sekali lagi, gengs. Jadi kayak timbul sensasi tersendiri gitu, gengs, karena itulah kali pertamanya si Cody kayak mukul orang. Habis mukul kedua kalinya, terus Bobby sampai tergeletak tidak berdaya. Cody awalnya ya udah nih masuk ke dalam mobil, terus mau pergi aja udah selesai gitu kan, udah tahu rasanya mukul orang tuh gimana. Tapi pas di dalam mobil kayak ngelihat si Bobby lagi tergeletak terus berdarah, sensasi dia menjadi Ted Bundy itu menjadi makin bergelora, gengs. Gimana? Cody keluar lagi nih dari mobil dan nyeret si Bobby masuk ke dalam mobil Ford Fiesta merah miliknya itu. Nah di situ dia sempat ngekek si Bobby sampai dikira si Bobby ini udah is dead kali ya. Yaudah si Cody lanjut nyetir nih buat nyari tempat pembuangan si Bobby mau dibuang. Pas lagi nyetir, tiba-tiba dia mendengar suaranya Bobby nih kayak masih bergerak gitu dikit-dikit. Bobby di situ juga sempat ngomong katanya kalau dia ketakutan. Dan si Cody juga ngejawab, "Iya sama, aku juga takut. Aku nggak pernah nih ngelakuin hal kayak gini." Kan gila banget randomnya, gengs. Berdefinisi kelinci percobaan. Tapi seserem itu. Karena jatuhnya si Bobby ini masih hidup ya. Sama si Cody dipukul lagi. Dengan menggunakan palu sebanyak 12 kali secara brutal, gengs. Jadi codok gitu. Udah sengaja itu ya. Dia tetap nih melihat si Bobby masih kayak
agak bergerak. Akhirnya si Cody itu kayak semacam nginjek lehernya Bobby. Sampai dilihat nih beber udah nggak nafas. Nah, menurut hasil pemeriksaannya, diduga Bobby ini sebenarnya telah berjuang hidup selama 3 jam. Setelah kali terakhir dia tadi dipukul pakai palu. Tapi akhirnya kan dia disiksa terus-menerus sampai diinjak, akhirnya benar-benar tewas. Setelah itu, Cody menyetir mobilnya lagi, menuju ke daerah Bovicen. Sekitar jam 9 malam, dia berhenti di jalur terpencil, lalu dia melucuti pakainya Bobby dan ngebuang tubuhnya di semak-semak. Dia juga membuang palu yang dia gunakan ke sungai Tamar, gengs. Tapi freaknya nih, abis dia membuang semua itu, tanpa ada perasaan takut atau apa gitu ya bersalah, kagak ada. Dia pergi lagi lanjut ke sebuah restoran pizza untuk menemui teman-temannya yang seolah-olah kagak ada kejadian apa-apa. Dan abis rame-rame nih makan pizza, dia lanjut lagi pergi latihan sama teman-temannya buat ngeband, dimana dia menjadi gitaris di band itu. Dari situ lanjut lagi dia mabuk-mabukan sampai pagi hari. Bener kayak slow baik, yang ibarat kata abis melakukan schedule kegiatan sehari-hari aja udah. Nah, teman-temannya Cody yang kali itu bertemu dengannya di restoran pizza sama ngeband bareng, itu memang menjelaskan kalau malam itu Cody terlihat lebih ceria dari biasanya. Jadi ternyata memang Cody ini merasa puas karena telah melakukan tindakan yang memang terinspirasi selama ini dengan idolanya si Ted Bundy. Sampai tadi habis mabuk-mabukan pagi hari, terus berarti besoknya ya, jadwalnya si Cody juga sama aja udah. Dia juga sempat ke bioskop untuk nonton film, yang seolah kayak kemarin kagak ada apa-apaan tuh. Cuman sewaktu dia mengaku ke polisi, Cody-nya bilang kalau dia sebenarnya nggak inget apa-apa sewaktu melakukan pembunuhan tersebut. Yang seolah-olah memang dia dikuasai oleh kepribadian lain, gengs. Tapi ya dari bukti forensik, gimana pun juga kan telah membuktikan kalau ya memang Cody pelakunya. Jadi ini ada kemungkinannya si Cody punya kepribadian ganda, gengs. Dimana kepribadian yang jahat itu melakukan pembunuhan hingga dia merasa puas, dan kepribadian yang baik membawanya mengaku ke kantor polisi. Dan waktu diselidiki lebih lanjut, polisi ini menemukan sekitar ada 3.206 gambar dan foto-foto mengerikan yang tersimpan di galeri handphonenya Cody. Jadi itu semacam gambar-gambar dari orang-orang yang disiksa dengan sadis gitu, gengs. Dan ternyata beberapa hari sebelum Cody membunuh Bobby, dia emang udah survei juga nih lokasi-lokasi terpencil yang sekiranya itu buat membuang nanti para korbannya gitu. Cuman memang dia memilih korbannya itu secara random dan spontan aja. Yang mana waktu malam itu dia melihat Bobby, yaitu langsung kayak eksekusi aja. Nggak ada sebelum-sebelumnya dipantau dulu atau dipelajari, enggak. Baru pertama kali itu ketemu. Jadi bisa dibilang kejahatan Cody ini tanpa motif ya, gengs. Karena kan itu tidak kenal, cuma benar-benar ingin menyalurkan hasrat karena dia mengidolakan Ted Bundy. Akhirnya tanggal 19 Mei 2022 kemarin, itu putusan hakim sudah keluar finalnya, gengs. Dimana Cody ini dihukum penjara seumur hidup. Walaupun sang pelaku ini telah dijatuhi hukuman yang berat ya, tapi tetap saja hal itu tidak menyembuhkan luka nih bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan dari Bobby yang telah tiada. Keluarga bilang kalau hidup mereka itu sudah benar-benar berubah selamanya. Mereka ini juga masih dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Bobby yang harus jadi korban? Seorang gadis yang masih berusia 18 tahun, yang masih punya banyak cita-cita dan mimpi-mimpi yang belum sempat dilakukan, tetapi malah menjadi pelampiasan cita-cita dari seseorang yang mengidolakan seorang pembunuh berantai. So, itu kasus yang cukup viral di luar sana. Ya memang putusannya ini baru keluar di bulan Mei kemarin. Karena dari kalian banyak banget nih yang nge-tag gue, yang minta bahas kasus ini. Ya, diriku nih sebagai ababu pastinya harus patuh kepada kalian nih, bos-bosku. Yang jelas-jelas lagi-lagi di sini pelajaran nih. Kita kalau misalkan ngefans sama seseorang, itu diambil yang positif-positifnya aja lah ya. Yang negatif-negatifnya jangan lakuin. Karena kan takut juga nih zaman sekarang. Itu banyak memang artis kontroversi. Yang penting viral gitu segala hal dilakukan. Atau influencer yang memang kayak bad influence, ya takutnya kan semua hal-hal negatif itu bakal ditiru, dicontoh sama para fans-fansnya begitu. Oh ya, semoga jangan ya. Thank you semuanya nonton video ini. Boleh klik subscribe yang belum kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga dan follow Instagram gue @herotalivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.